Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Kasbul Anwar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Sukron Jamil, lokal 5A, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Tasafuddin Jambi. Pada minggu yang lalu, Bapak sudah memberikan beberapa pertanyaan yang mengharuskan kami untuk menanggapi persoalan-persoalan tersebut seputar perkuliahan online. Pertanyaan pertama yaitu mengenai tanggapan kami seputar perkuliahan online. Perkuliahan online memang tidak bisa dielakkan lagi selain karena perkembangan zaman. Tentu saja ada dampak lain dari pandemi yang terus-menerus berkepanjangan dan belum tentu sampai kapan bisa berhentinya. Menurut saya pribadi, perkuliahan online itu ada dua sisi, yaitu sisi positif dan yang kedua ada sisi negatif. Dari segi positifnya, menurut saya untuk kami mahasiswa yang tidak menetap di Jambi, itu kami bisa melakukan perkuliahan tanpa harus di Jambi. Jadi kami bisa berkuliah di kampung kami masing-masing. Selain itu juga perkuliahan online membuat kami bisa melakukan hal-hal lain selain berkuliah, yaitu bisa membantu orang tua ataupun mencari penghasilan tambahan. Jadi waktu yang kami gunakan bisa lebih efektif dan membagi waktu di antara keduanya. Selanjutnya dari segi negatifnya, perkuliahan online menurut saya kurang efektif dan berkualitas. Karena pada perkuliahan online tidak memungkinkan kita untuk langsung bertatap muka, tapi dengan menggunakan tatap media yang menurut saya itu tidak seperti yang seharusnya gitu. Nah, jadi pendidikan tidak berjalan dengan lancar menurut saya. Selanjutnya mengenai hambatan ataupun persoalan yang kami rasakan mengenai perkuliahan online. Yang pertama, untuk kami daerah-daerah yang tidak berada di kota, tentu saja terkendala pada jaringan dan koneksi internet. Terkadang jaringan ataupun koneksi internet itu terputus, bisa disebabkan oleh misalnya lampu mati ataupun memang akses yang masih terbatas. Jadi itu permasalahan yang pertama. Selanjutnya permasalahan yang kedua menurut saya yaitu data, paket data. Jadi pada perkuliahan online, dosen-dosen hampir seluruhnya menggunakan media Zoom, yaitu video call secara menyeluruh gitu, video call group kayak gitu. Jadi setiap kami melakukan video call itu tentu saja data yang kami gunakan tidak sedikit, maka barang tentu biaya yang kami gunakan pun akan meningkat. Yang biasanya kami sebulan bisa kami hanya 70 atau sampai 100 ribu, dengan kuliah online kami bisa menghabiskan lebih daripada itu. Selanjutnya dari sistem, yaitu sistem yang digunakan di UNSS Jambi yaitu sistem e-learning. Di situ juga terdapat beberapa kendala.
baik dari internal ataupun dari eksternalnya. Kalau yang eksternal sudah saya paparkan tadi, yaitu kendala koneksi. Selanjutnya dari sistem internal, kami pada awal-awal perkuliahan itu terdapat banyak sekali masalah. Salah satunya, selain dari kurangnya pemahaman kami, terdapat juga kesalahan sistem. Itu berapa kali sampai sekarang masih sering upgrade sistem itu terus diperbaiki, dan itu menurut saya hal yang positif. Kita harap sama-sama semoga sistem e-learning ini bisa berjalan baik dan semestinya. Yang ketiga yaitu mengenai bagaimana tanggapan mengenai dosen-dosen dan cara mengajar. Di sini saya bisa mengelompokkan, menurut saya bisa mengelompokkan bahwa sistem pembelajaran dengan dosen itu ada dua jenis, yang menurut saya itu cukup efektif dan yang kedua itu tidak terlalu efektif. Nah, yang pertama yaitu sistem yang cukup efektif, yaitu pembelajaran dengan melakukan video call group atau Zoom. Nah, di sini menurut saya pembelajaran di antara yang lainnya itu cukup efektif karena kita bisa berdiskusi langsung dengan melihat dosennya langsung. Jadi kita bisa bertanya dan dosen langsung menjawab. Nah, sedangkan kalau dengan menggunakan media-media lain itu kurang efektif menurut saya. Selanjutnya yaitu dengan media lain yang kurang efektif menurut saya, yaitu media misalnya diskusi grup ataupun sejenisnya. Itu menurut saya kurang efektif. Sebab ketika diskusi grup itu sebenarnya mahasiswa hampir keseluruhan, tidak hampir keseluruhan, ada mahasiswa yang hanya sekedar absen, masuk untuk absen saja gitu kan, lalu tidak mengikuti diskusi di dalam grup tersebut. Nah, jadi hal itu menurut saya tidak efektif. Selanjutnya solusi yang bisa saya berikan ataupun saya coba berikan untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut, yang pertama yaitu perbaikan di situs e-learning. Nah, menurut saya itu e-learning harus terus ditingkatkan, harus lebih bisa dioptimalkan, karena universitas lain sudah menggunakan itu dan hampir berjalan dengan baik. Hanya kita yang saya rasa tidak terlalu berjalan baik. Nah, itu saya harap bisa ditingkatkan lagi. Selanjutnya dari pembelajaran, saya mengharapkan dosen bisa setidaknya melakukan beberapa kali pertemuan dengan media Zoom, karena itu sangat efektif. Menurut saya itu efektif. Selanjutnya solusi yang terakhir itu pemberian paket data. Nah, itu saja mungkin tanggapan saya mengenai beberapa pertanyaan Bapak. Mohon maaf apabila terjadi salah-salah kata atau ketersinggungan dari kata-kata saya mohon maaf. Di saya pribadi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.